Ibu Bapak yang saya hormati, seharusnya Prof. Abu Bakar Munir terjadwal hadir dan menjadi narasumber kedua dalam webinar hari ini, dan juga beliau sebagai salah satu prominent speakers di bidang PDP. Namun karena istri Prof. Munir sedang dirawat di rumah sakit dan beliau tidak bisa bergabung dalam webinar ini. Dan Prof. Munir menyampaikan permintaan maaf dan menyampaikan salam hormat kepada Ibu Bapak, Saudara-saudari peserta webinar hari ini. Nah, kendati pun demikian, Ibu Bapak, kerangka umum materi Prof. Munir pada hari ini tetap akan disampaikan oleh Profesor Sumancana, dan juga Prof. Terima kasih lagi atas kedisiplinan Prof. untuk membawakan materinya Prof. Munir. Saya persilahkan di share ya materi yang seharusnya disampaikan oleh Profesor Abu Bakar Munir ya. Ya. Jadi kalau saya tadi melihat katakanlah DPO dari perspektif arah pengaturannya ya, terutama terkait dengan kompetensinya di Indonesia, ini adalah gambaran tentang DPO sebagai profesi baru pada era digital dalam perspektif global ya. Next slide. Ini adalah gambaran tentang data protection officers around the world ya. Next slide. Ini adalah negara-negara ya yang mengharuskan ya penunjukan data protection officers. Jadi ada mandatory appointment of DPO, kira-kira ada sekitar 54 negara yang mengharuskan ya, pengendali data, pemroses data memiliki data protection officers. Ini DPO requirement by country ya. 54 countries around the world require the appointment of DPO ya. Next slide. Di samping itu, DPO juga merupakan di negara-negara tertentu merupakan best practice. Jadi di satu sisi sekitar 50-an negara menjadikan DPO itu sesuatu yang sifatnya mandatory, tetapi ada juga di negara-negara tertentu yang DPO adalah sebagai best practice. Next slide. Ya, ini tentang bagaimana pemerintah Malaysia sedang mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi yang tahun 2010 terkait dengan pemberlakuan European Union General Data Protection Regulations. Ya. Next slide. Dan untuk itu pemerintah Malaysia melakukan public consultation. Sebagaimana kita ketahui dalam konteks regulasi yang baik, gitu ya, konsultasi publik merupakan salah satu pilar dari good regulatory practices. Jadi mereka kemudian menanyakan persoalan ini kepada masyarakat, khususnya tentang how data users to appoint a data protection officer. Jadi kemungkinan menetapkan kewajiban kepada data user, ya, di dalamnya tentu ada data controller dan data processor untuk menunjuk data protection officer. Slide selanjutnya, ya, data IQ 2016 menyatakan forget data scientist, katanya. Data protection officer is the sexiest new job. While the recruitment sector has been focused on the hunt for data scientists, many of whom will enjoy the first, second, and fourth of those privileges, it is the data protection officer, which is set to become the most desirable and sexiest job of this decade. Jadi tidak salah topik kita hari ini karena memang data protection officer ini menjadi the sexiest new job. Next slide. Ya, jadi di sini dikatakan privacy and data protection professionals have never been busier or more in demand. Ya, dan kalau misalnya adik-adik sekalian, terutama yang sedang menyelesaikan studinya, ingin tahu berapa kira-kira gaji data protection officers, ya. Kalau diambil median salary-nya itu sekitar 212.000 US dollar per tahun. Ya. Jadi pekerjaan yang cukup menjanjikan dari sisi penghasilannya. CPOs and privacy leaders in general receive the highest salaries of all privacy professionals and tend also to have enjoyed the largest increases in pay since 2016.
17. Jadi ini prospeknya yang sangat bagus dari Data Protection Officers. Next slide. Ya, dikatakan bahkan oleh National Association of Data Protection Officers of the Philippines bahwa DPO are mini chief executive officers of the respective organization and are in fact well positioned to become the next CEOs. Jadi dari sisi jenjang karir pun juga cukup menjanjikan. Next slide. Ya, hot job alert, anything with privacy in the title. Yeah, the data privacy workers have become hot commodities in the business world as legislators and consumers increasingly call for stronger data protection. Companies are increasingly hiring people who are specialized in privacy in one way or another, or are at least emphasizing privacy in the job ads they post online. Kemudian over the past 4 years, the number of openings with the terms data privacy or data protection in their titles on employment site indeed have increased 75%, ya, according to Indeed. Ya. Jadi ini kita lihat ya tentang prospek daripada data protection officers. Next slide. Ya, ini di Singapore ya. Singapore PPDC, jadi Personal Data Protection Commissioners, mengatakan bahwa DPO is crucial. Ya. An organization with a highly placed professionals DPO, katanya, may well avoid a finding that it has violated the PDPA, even though there was a data breach. Jadi, jika suatu organisasi memiliki data protection officers, ketika terjadi data breach, ya, mereka bisa menggunakan itu sebagai cara sebetulnya untuk melindungi kepentingan mereka. Ya. Next slide. Ini menurut Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura mengatakan the role of the DPO is critical to the success of every enterprise in the digital age. Jadi di Singapura minimal ada 30.000 DPO yang terdaftar. Ya. Kita bisa bayangkan negara dengan penduduk 5 juta mempunyai 30.000 DPO. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau berdasarkan Grand Design tentang di ekosistem DPO yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, di Indonesia dibutuhkan setidak-tidaknya 155.000 DPO. Ya. Dan kami di Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia, ya mungkin yang pertama menyelenggarakan dan sudah menyelenggarakan 6 pelatihan dalam 6 batch, itu baru kira-kira menghasilkan sekitar 200 DPO. Berarti masih dibutuhkan kira-kira lebih dari 155.000 yang lainnya. Ya. Kemudian ketika terjadi COVID, ya dikatakan COVID-19 has had no effect on privacy staffing for most organizations. Jadi privacy staffing tetap aja, sementara yang lain mengalami pengurangan misalnya. Ini hasil studi dari EY misalnya. Next slide. Kemudian increases in privacy staffing have been evenly distributed around sectors. Jadi penambahan staf yang menangani persoalan privacy itu sudah tersebar di berbagai sektor. Ya. Next slide. Nah, ini what organizations require data protection officer. Jadi organisasi-organisasi mana ya yang membutuhkan data protection officer. Next slide. Ini bisa kita lihat misalnya di pasal 27 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dikatakan bahwa pengendali data, ya data controller, wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya dengan melakukan penyusunan dan penerapan teknis dan operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi. Ya, karena data pribadi itu adalah our privacy, ya, our information privacy, dan our privacy is our fundamental rights. Jadi perlindungan data pribadi sebetulnya melindungi fundamental rights kita. Next slide. Pasal 45 mengatakan
ayat 1 dalam hal tertentu pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi wajib menunjuk seorang pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi. Ini terkait dengan DPO, ya. Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud itu kalau misalnya digunakan untuk kepentingan publik, untuk pemantauan secara teratur dan sistematis, skalanya besar, ya, dan lain sebagainya. Kemudian pejabat atau petugas yang melaksanakan fungsi pelindungan data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus ditunjuk berdasarkan kualitas profesional, pengetahuan mengenai hukum dan praktek perlindungan data pribadi. Tidak mengherankan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian bahwa dari 6 batch pelatihan kita 40% ya pesertanya adalah mereka yang punya background hukum, ya, terutama dari law firm, dan sisanya tentu saja tersebar dari berbagai profesi. Next slide. Ini pasal 45 ayat 2. Ini penjelasan tentang apa itu pelayanan publik, apa itu penyelenggara pelayanan publik, kemudian organisasi penyelenggara pelayanan publik, dan lain sebagainya. Sebagaimana diketahui, rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi ini didesain ya berlaku baik kepada sektor privat maupun kepada sektor publik. Ya. Berbeda misalnya dengan Singapura dan Malaysia yang hanya berlaku untuk sektor privat, ya. Tetapi kita berlaku untuk sektor privat dan sektor publik. Dan di antara 190-an negara, lebih dari 114 negara itu sama dengan kita, ya, berlaku untuk sektor privat maupun sektor publik, sedangkan yang hanya berlaku untuk sektor privat itu sekitar belasan, ya, kira-kira seperti itu. Next slide. Kemudian ini terkait dengan core activities, ya. Next slide. Slide selanjutnya, ini tadi penjabaran tentang pemantauan secara teratur dan sistematis, ya. Next slide. Kemudian apa yang dimaksud dengan skala besar, ya. Next slide. Dan ini kita lihat keterkaitannya, ya. Jadi pelanggaran terhadap ketentuan pasal 27 dan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 45 ayat 1 itu bisa terkena sanksi administratif sebagaimana diatur oleh pasal 50 ya. Dari rancangan undang-undang tentang perlindungan data pribadi. Ini isi pasal 50-nya, sanksi administratif termasuk penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, ganti rugi sampai dengan denda administratif. Slide selanjutnya, siapa yang bisa ditunjuk sebagai DPO? Ya, someone can be appointed as DPO on the basis of their professional qualities, and in particular, experience and expert knowledge of data protection law. Jadi, untuk mencapai kepada kualifikasi profesional seperti itu memang membutuhkan pelatihan berbasis kompetensi, ada uji kompetensi, dan juga ada sertifikasi, ya. It doesn't specify the precise credentials they are expected to have. RUU doesn't say dan kemampuan untuk memenuhi tugas-tugasnya. Ini di pasal 45 ayat 3. Tapi berdasarkan best practice, the knowledge and skill must be proportionate to the type of processing, taking into consideration the level of protection the personal data requires. So where the processing of personal data is particularly complex or risky, the knowledge and abilities of the DPO should be correspondingly advanced enough to provide effective oversight. It would be an advantage if DPO to also have a good knowledge of specific industry or sector. Jadi bisa menjadi DPO yang mempunyai kompetensi umum, tetapi juga memiliki kompetensi khusus pada certain industry. Ya. Next slide. Kemudian ini penjelasan tentang apa yang disebut dengan level of expertise, kemudian professional qualities, ya, dan lain sebagainya. Next slide. Ya, ini penting untuk mengetahui tugas dan fungsi daripada DPO. Ya, yang pertama adalah to inform and advise data controller or data processors, karena yang menentukan peruntukan data itu dan memproses data, yaitu adalah data controller. Jadi memastikan dan menginformasikan dan memberikan saran kepada data controller dan data processor untuk patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelindungan data pribadi. Ya.
Kemudian to monitor and ensure compliance with the law, including penugasan, tanggung jawab, peningkatan kesadaran, pelatihan, dan juga audit. Kemudian juga membantu di dalam melaksanakan data protection impact assessment. Jadi nanti di dalam pelatihan DPO itu, Bapak dan Ibu sekalian juga akan mendapatkan pelatihan dan keterampilan tentang bagaimana melakukan DPIA, ya, data protection impact assessment, membantu data control untuk melakukan itu, bagaimana membuat kontrak-kontrak yang terkait dengan cross-border privacy, dan lain sebagainya. Kemudian to act as a point of contact between the data controller atau data processor and the government. Jadi juga menjadi narahubung, ya, antara data controller dengan misalnya regulator. Ya. Next slide. Slide selanjutnya. Ya. Kemudian to monitor and ensure compliance. And what does it mean and what a DPO must do, ya. Jadi the DPO should assist the controller or the processor to ensure and monitor internal compliance as part of their duties, ya. The DPOs may in particular collect information to identify processing activities, analyze and check the compliance of processing activities, inform, advise, and issue recommendation to the controller, the process, etc. Ya. And data protection compliance is a corporate responsibility of the data controller, not of the DPO. Jadi sebetulnya tanggung jawabnya itu ada pada data controller. Ya, DPO adalah bagian daripada organisasi yang membantu data controller, membantu data processor untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan tentang perlindungan data pribadi. Ya. Next slide. Slide selanjutnya. Ya, is the DPO personally responsible for compliance? Ya. Beliau mengatakan bahwa kecuali di Korea, ya, DPO tidak bertanggung jawab secara pribadi, ya, yang terkait dengan kepatuhan terhadap data protection. Ya. Ini mungkin dalam konteks hukum kita kenal dengan vicarious liability, ya, tanggung jawab daripada perusahaan, ya, dan DPO adalah bagian dari perusahaan. Tetapi dalam situasi-situasi tertentu tentu saja dimungkinkan, ya, kalau ada kelalaian, ya, gross negligence, kalau ada willful misconduct misalnya pada diri DPO, maka dia bisa dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi. Tapi basically data controller or data processor is responsible to comply with the law. Ya. Ini tentang kasus yang terjadi di Korea. Ya. Next slide. Slide selanjutnya. Ya, ini juga kasus yang terjadi di Singapura. Ya. Selanjutnya, next slide. Ya, ini tadi kita merefer kepada grand design pembentukan ekosistem data protection officer di Indonesia. Next slide. Ya. Ada berbagai angka, ya, pada pertemuan terakhir setelah kira-kira sebulan yang lalu, pada saat kita merumuskan rancangan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, yang salah satu referensinya, ya, dalam pembahasan dengan Kominfo dan lain sebagainya, dengan stakeholders lainnya, salah satu referensinya adalah Certified DPO Training yang diselenggarakan oleh Asosiasi Profesional Privasi Data Indonesia. Karena kami merumuskan satu kompetensi yang pertama berdasarkan kepada international best practices, international standard, international common practices, ya, yang cukup tinggi levelnya, tetapi pada sisi lain juga kita sesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan khusus Indonesia. Ya. Next slide. Terima kasih atas segala perhatiannya.